pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan di tempat ini, berfellowship bersama teman-teman kami. Bapak, pada pagi hari ini kami rindu hadirat-Mu menguasai hati pikiran kami. Berkati setiap kami Tuhan, kalau kami sudah diberi kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang sampai dengan saat ini, kami mau hidup kami ya Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari yuk sama-sama kita angkat tangan kita memberkati untuk ibu kekasih kita. Hari ini kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk ibu gembala kami yang kami kasih, untuk ibu Hana. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Bapak yang pegang kendali kehidupannya, Engkau yang menuntun langkah-langkah kehidupannya, hikmat marifat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Ada kekuatan yang baru, kesehatan, bahkan Engkau berikan Tuhan hal-hal baru yang belum pernah dia lihat ya Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan dan juga pengembalaannya atas umat. Terima kasih Tuhan, terus berkati Ibu Hana bersama anak terkasih, terus ada dalam perlindungan Tuhan, membawa setiap kami jemaat umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi bergairah di dalam Tuhan dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan di akhir zaman. Berdoa juga memberkati ya Tuhan Bapak Pendeta Surya Rapali dan Ibu yang boleh ada di sini Tuhan. Bapak Surya Sumeno ya Bapak yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati supaya Bapak Surya Sumeno boleh memberikan yang terbaik buat kami hari ini, menjadi saluran berkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan dari lidah bibirnya semuanya bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam doa pujian penyembahan ya Tuhan. Berkati tim PPW pada pagi hari ini, berkati Bu Edia dan tim yang akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Kami katakan kami gak ada yang ngantuk, kami gak ada yang ngobrol, kami gak ada yang tertidur, tapi kami semuanya Tuhan fokus sama Tuhan, karena kami tahu ini waktunya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami katakan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang mengalami jalan-jalan buntu, Tuhan akan buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati para leader umas yang ada, berkati Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan umas yang mengambil bagian pada pelayanan hari ini, diberkati setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Semangat hari Senin ceria, karena ada oma-oma yang ceria hari ini. Boleh lihat kanan kiri dan katakan, oma kamu manis sekali, oma kamu ganteng sekali. Haleluya, puji Tuhan. Dalam sukacita Tuhan hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Lambaikan tangan, pas kiri kanan, katakan yuk beri yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami akan hari ini karena kasih Tuhan yang tidak mengenal kesudahan. Kau terus nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Sebab itu kami mau bawa seluruh hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau satu hati satu suara menyatakan bahwa Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari bersama-sama nyanyikan. Ku hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup
Satu pribadi yang kami tidak nampak dengan mata jasmani kami, tapi dengan mata iman kami yakin Engkau ada di sini, dan kami nyatakan Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari luluh hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sambil makin berdiri masih mau menyanyikan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Hanya kata terima kasih dan ucapan syukur yang dapat
dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk hari ini kami masih bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi segenap hati, bertepuk tangan segenap hati, melompat menari segenap hati. Hanya untuk satu nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan
berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, kita akan tetap aman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari terus di hadirat Tuhan, terus nantikan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita lewat firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama nyanyikan pujiannya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang tak berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami nyatakan iman kami, perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang tak berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Engkau yang seperti yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Akan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi sama Jesus, Jesus, Jesus. Kami memuji Tuhan,
kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami sakit, Kau sembuhkan kami ya Tuhan. Waktu kami berbeban berat, Kau angkat beban itu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli kepada penderitaan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau adalah sosok yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar lagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau jamah hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia dibagikan, sehingga kami juga mengerti apa yang ada di dalam hati-Mu terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Terima kasih Bu Ana atas undangannya, Bu Yati juga dan para pekerja di sini. Banyak wajah-wajah yang saya sudah kenal ya, tapi juga banyak juga yang belum saya kenal. Dulu kalau saya yang ini WBI kan ya, WBI kan, iya WBI itu, Umas, oh Umas ya, bukan WBI, usia emas. Memang ada orang itu cerita begini saudara, kalau di surga itu bilangnya banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Jadi di sini saya lihat, oh iya ya bang, memang perempuan itu lebih banyak ya. Bukan berarti orang laki nggak bisa masuk surga ya. Cuman kok populasinya itu di surga itu lebih banyak perempuannya. Menurut orang yang pernah pergi ke sana, saya sendiri belum pernah. Ya. Nah saudara, saya mau bawakan satu firman Tuhan. Ini saudara perlu renungkan ya saudara. Ini ada di Roma 9 ayat 13. Kata-katanya itu sedikit saja saya berikan uraiannya. Tuhan itu berkata begini, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, Yakub sama Esau itu saudara kembar, keluarnya sama, waktunya sama. Cuman Esau itu keluar duluan, Yakub baru nyusul. Nah, di dalam kehidupan kultur orang Yahudi zaman dahulu, anak sulung itu mendapatkan warisan 2 kali lipat daripada anak yang berikutnya. Nah, Yakub itu kepengen lebih kaya daripada Esau ya. Jadi dia bikin manuver-manuver sehingga hak kesulungan itu jatuh kepada dia, hak kesulungannya Esau. Jadi dengan dia menjual bubur merah, waktu itu Esau capek, Esau bilang, kasihkan ke aku, boleh saya jual, tapi kamu bayarnya dengan hak kesulungan. Maka Esau dengan gampangnya saja ngomong, ya udah, aku kasih ke kamu. Nah itu pertama. Yang kedua, dia itu berbohong kepada ayahnya untuk mendapatkan berkat. Jadi berkat itu didapat dari cara yang tidak layak. Bapaknya itu mengasihi Esau karena Esau itu pintar berburu ya, pada waktu itu berburu itu sangat penting sekali. Jadi bapaknya itu sayang sekali sama Esau, kakaknya Yakub. Bahkan waktu bapaknya sudah tua, bapaknya namanya siapa saudara? Ishak, anaknya Abraham. Ishak itu waktu sudah tua, dia mau memberkati, tapi yang diberkati itu hanya Esau saja. Makanya dia panggil Esau, dia bilang kamu berburu, nanti hasilnya beruang itu dimasak, kemudian saya makan, nanti aku berkati kamu. Maka pergilah yang namanya Esau itu berburu. Tapi pada waktu itu ibunya
ibunya Esau maupun ibunya Yakub yang mengasihi Yakub berkata begini, saudara, ayo cepat kamu ambil kambing atau domba atau sapi, nggak tahu tuh, di salah satu tempat, nanti saya masakin, nanti kamu ngaku ya kalau kamu itu Esau. Yakub bilang, mana mungkin, Esau itu orangnya berbulu, saya enggak, gitu ya. Oh nanti dikasih itu. Nanti kalau bapaknya tahu gimana? Nanti saya malah dikutukin. Terus ibunya bilang, jangan takut, itu kutuk yang nanggung saya. Saudara, dari sini saudara, kita melihat kasih seorang ibu itu luar biasa. Saudara. Dia berani mengandung kutuk dari anaknya. Artinya apa? Sacrifice itu apa ya namanya ya? Pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Mungkin karena gara-gara itu ya di surga banyak ibu-ibu ya. Ya toh, biasa kalau yang ya ada yang suami-suami itu yang berkorban untuk anaknya, tapi kalau dilihat kebanyakan kasih seorang ibu itu memang tidak terbatas. Nah, setelah itu saudara, akhirnya Esau itu tahu, bapaknya pun juga tahu kalau mereka itu dibohongin oleh Yakub. Maka Esau berikhtiar dia akan membunuh adiknya setelah papahnya meninggal. Ibunya dengar, terus dia bilang begini sama Yakub, udah kamu pergi aja, kamu nanti pergi ke tempat keluargamu, tempatnya jauh. Di sana nanti kamu cari istri di sana, gitu ya. Maka pergilah Yakub. Jadi pada waktu Yakub pergi itu, berarti dia sudah boleh dibilang tidak punya apa-apa. Karena pada waktu itu dia tinggal di satu tempat yang namanya Bet-El, itu rumah Tuhan. Dia itu tidur pakai bantalnya itu batu. Ya. Ini Yakub ini anak orang kaya, bahkan orang sangat kaya. Ishak itu sangat kaya. Itu dia kemarin masih anaknya orang kaya, hari ini jadi gelandangan. Dia tidur di atas batu itu, bantalnya pakai batu. Saudara kalau tidur bantalnya pakai apa? Gak ada yang pakai batu kan? Ya, pakai bantal. Ini pakai batu, bayangin. Terus kemudian pada waktu itu Tuhan itu berdiri di samping Yakub. Tuhan sendiri berdiri samping Yakub. Dia mengatakan sama Yakub begini, Tuhan sama sekali tidak mempersalahkan Yakub. Kamu sih bohong sih, kamu begini. Tidak sama sekali. Tuhan berkata begini, Yakub, apa yang kamu lihat tanah ini itu menjadi milikku. Ya. Aku akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Saudara, Yakub melihat ada tangga naik turun dari bumi ke surga, malaikat-malaikat itu naik turun, ada tangga yang tinggi, dan di sebelahnya itu adalah Tuhan sendiri yang maha kuasa berbicara seperti itu. Itu ada di Kejadian 25 ayat 15, coba dibuka ya. Ini janji Tuhan sebagai ganti warisan yang harus diterima oleh Yakub. Karena dunia ini saudara, kalau saudara anaknya orang kaya, anaknya fokusnya kepada warisannya. Tapi kalau saudara ikut di dalam kerajaan surga, warisan itu berupa janji Tuhan yang tidak bisa saudara lihat, tidak bisa saudara hitung. Coba di Kejadian 28 ayat 15.
Ini janji Tuhan kepada Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Kita ini Israel rohani, jadi kita akan menerima janji yang sama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke tempat ini, ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Yakub. Saudara, Tuhan itu seperti tadi sudah dikatakan, dia ngomong, aku tuh mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Saudara tahu, kalau saudara baca di kitab Kejadian, Esau itu hidupnya enak, saudara. Dia disayang bapaknya yang punya segalanya. Dia akan diberikan semuanya warisan dari papanya. Dia kerjanya hebat, memburu. Bapaknya suka sama dia, senang. Dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, Esau itu hidupnya enak. Tapi Yakub naik turun. Yakub ini, dia waktu bekerja di Laban, itu dia bilang begini, aku akan kerja sama kamu 7 tahun. Hadiahmu apa? Kamu minta apa? Wah, aku minta itu loh, anakmu perempuan yang namanya Rahel. Oke, boleh, deal. Bukan pakai tanda tangan zaman dulu, tapi perkataan itu cukup. Oke, deal. Pada tahun yang ke-7, dan dia kerja luar biasa keras. Pada tahun yang ke-7, yang diberikan itu bukan yang dia kasih, tapi yang dia tidak cintai sama sekali. Saudara bayangin, kerja keras selama 7 tahun, tidak dapat bayaran apa-apa. Hadiahnya itu apa yang saudara ingini dan cintai, tapi nggak diberikan. Yang diberikan malah Lea, kasih. Wah, Yakub mungkin pada waktu itu kilaf ya, malam hari gelap, zaman dulu kan belum ada lampu, pokoknya wah ini dipikir Rahel. Tapi setelah itu, saudara, besok paginya dia tahu kalau ini bukan Rahel. Dikonfrontasilah yang namanya Laban. Jawabannya enteng aja Laban. Dia ngomong gini, ya di tempat ini tuh nggak layak lah yang kawin adiknya dulu. Ya harus berurutan lah dari yang tua sampai yang muda. Enak aja jawabannya. Kamu mau loh ya sama Rahel? Mau. Ya sudah, aku kasihkan ke kamu, tapi kamu kerja lagi 7 tahun lagi. Berarti kan dibohongin sama Rahel ya. Sama Laban ya. Yakub itu dibohongin sama Laban ya. Ya namanya nabur itu nuai, saudara. Dia juga dulunya bohongin papanya, sekarang dibohongin sama pamannya, ya itu kabur itu ya kan. Yakub kerja lagi selama 7 tahun. Akhirnya dia kerja sama Laban itu kira-kira 20 tahun. Setelah itu dia bawa kambing dombanya yang dia pelihara sendiri lari dan dikejar oleh Laban karena nggak pamit. Laban akhirnya mengejar, ketangkep Yakubnya. Kemudian saudara, sebelum ketangkep, Tuhan itu berkata-kata kepada Laban dalam mimpi. Tuhan bilang begini, kamu kalau besok ketemu Yakub ya, jangan ngomong apa-apa. Jangan ngomong apa-apa. Laban besoknya ketemu Yakub. Dia nggak kuat juga, nggak ngomong apa-apa. Dia ngomong juga, tapi dia ngomong begini. Tadi malam Tuhanmu itu berbicara kepada aku. Dia mengatakan kalau aku tidak boleh ngomong apa-apa terhadap kamu
dan tidak boleh menganiaya kamu. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Pada saat itu Yakub pasti ingat, oh iya Tuhan itu pernah janji sama aku akan melindungi kamu kemanapun kamu pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kamu celaka. Itu janji Tuhan. Pasti Yakub ingat. Setelah selesai dengan urusan dengan Laban, dia berurusan lagi dengan kakaknya yang namanya Esau. Esau itu datang dengan 400 pasukan. Anak buahnya Yakub beritahu ke dia, kakakmu itu datang dengan 400 orang. Wah, dia takut sekali. Wah, ini pasti balas dendam yang 20 tahun yang lalu saya lakukan karena belum diberesin. Makanya kalau saudara punya masalah dengan keluarga saudara, cepat-cepat beresin. Ini enggak diberesin sama Yakub. Terus kemudian saudara, akhirnya dia bergulat sama malaikat Tuhan. Saudara tahu malaikat Tuhan itu mengetuk kakinya Yakub sehingga dia itu pincang. Belum. Yakub bilang begini, kamu harus berkati aku tuh, kalau enggak kita enggak selesai nih gulatnya. Akhirnya malaikat Tuhan itu memberkati Yakub. Berkatnya dia ngomong begini, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Israel. Namanya Yakub itu dirubah jadi Israel. Nah saudara, pincangnya Yakub itu menolong dia. Kenapa? Waktu kakaknya lihat Yakub jalannya terseok-seok, iba. Ini saudara kembar, kakak beradik. Ia benci tapi ada cintanya. Oh, namanya saudara. Dia melihat Yakub itu jalannya terseret-seret gitu. Wah, dia nggak kuat. Yang namanya Esau lari terus didekep Yakubnya, nangis bersama. Selesai sudah masalah 20 tahun itu. Hanya dengan kaki yang terseok-seok. Tapi itu semua campur tangan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu pernah bilang begini, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Justru Yakub itu lemah, ngadepin yang kuat Esau, tapi yang kuat itu iba, kasihan. Kasih itulah saudara, itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Nanti saya ceritakan bagaimana itu terjadi. Saudara, setelah itu saudara, bukan hanya masalah itu, Yakub itu masih menghadapi masalah banyak. Kelaparan, akhirnya dia ikut sama anaknya Yusuf tinggal di negara yang dimana dia tidak kenal, diberi makan sama anaknya. Ya. Kemudian sebelum itu anaknya yang paling gede namanya Ruben bisa selingkuh sama istrinya dia sendiri. Itu keadaan Yakub itu naik turun. Kalau saudara lihat ya, ada firman Tuhan yang cocok sama Yakub. Itu di 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan ini mengatakan begini, tolong dibuka. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, ya, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Coba bisa dibukain 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada ya? Oh belum ya? Yang bukain pakai itu 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, way out, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita ini punya Tuhan yang setia. Masalah boleh datang silih berganti. Pencobaan-pencobaan boleh datang silih berganti. Tapi satu hal yang saudara harus tahu, kalau Tuhan kita ini mengasihi kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Orang luar melihat kita mengalami pencobaan-pencobaan seperti itu mereka akan geleng-geleng kepala. Wah, penderitaannya mas pasti luar biasa. Tapi saudara yang mengalami itu akan berkata, iya kelihatannya kok biasa-biasa aja ya. Saya jalani kok tetap tidak terlalu menderita. Nah saudara, saya pernah kena sakit, saya pernah coba di sini tentang itu. Sakit 10 bulan dirawat di Amerika, ya, di kemo 12 kali, penderitaannya itu luar biasa menurut orang luar. Tapi saya yang alami sendiri. Ya kalau suruh ngulangin ya tidak mau. Tapi saya melihatnya kok ada happiness juga di dalam penderitaan itu. Karena saya merasa kalau Tuhan itu turut campur dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kesembuhan bagi saya. Itu saya alami. Bagaimana hal-hal seperti itu tuh terjadi. Saudara, saya itu pernah gini loh saudara, pernah doa itu begini, wah Tuhan sekali-kali ya Tuhan kalau aku di Amerika ini agak lama ya, setengah tahun apa berapa lah, masa cuman 1 bulan sudah pulang ke Indonesia. Karena kalau pergi ke Amerika itu kan jet lag ya, di sana pagi, siang ngantuk, karena di sininya malam, ya toh. Nah kira-kira itu jet lagnya bisa saya semakin tua semakin lama, seminggu, ya toh. Balik Indonesia juga jet lag juga, seminggu lagi adjustmentnya. Jadi sebenarnya kan cuma 2 minggu. Jadi saya pernah nggak doa sebenarnya, cuman batin dalam hati. Wah iya ya sebenarnya kalau di sini enak ya. Kalau kelamaan udaranya enak, bersih gitu ya, suasananya enak, itu apalagi anak-anak pada waktu itu di sana, istri di sana. Ah Tuhan, kok ya agak lama dikit di sini. Tuhan itu dengar loh saudara. Iya, saya dikasih 10 bulan karena sakit kanker itu. Ya makanya hati-hati saudara kalau ya, wah buat kita ketakutan, tapi buat dia tahu kok pasti sembuh, dia yang nyembuhin. Ya, daripada dikasih penyakit yang nanggung sekalian yang berat sekalian. Jadi saya kan bisa kesaksian dong, ya dong. Ah coba kalau saya dikasih penyakit khusus butuh gitu kan, di sana pun juga paling nggak lama, ya toh. Tapi kalau dikasih kanker pankreas, wah semua yang menderita 95% pada mati. Wah ngeri dong. Kok saya nggak mati? Lah, saya kan bisa ngomong sama saudara-saudara, ya toh, enak kan? Seneng kan? Kalau saudara doa minta disembuhkan penyakit, minta penyakitnya yang serius beneran sekali ya. Ya, jangan yang nanggung-nanggung gitu. Jadi kalau saudara kesaksian gitu ya, saudara juga wah ada nilainya. Coba kalau saudara coba, wah saya ini keseleo udah disembuhkan Tuhan, orang nggak begitu dengar. Tapi kalau penyakitnya luar biasa, nah itu disembuhkan Tuhan. Bahkan saya dikasih kata-kata melalui istri saya ya Tuhan ngomong, dia umurnya panjang, maksudnya saya. Jadi saya di mimbar ini mendeklarasikan, saya ini umurnya panjang. Loh, siapa yang berani ngomong begitu? Ya toh, zaman-zaman seperti ini orang kan, saya juga sering keluar masuk rumah sakit, sakitan. Tapi ya selalu sembuh. Karena begini saudara, kena demam berdarah, harusnya seminggu, 3 hari sembuh. Aneh kan saudara,
Ya Tuhan kan ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Ya jadinya saya sembuh hari ketiga. Dokternya ngomong, hari ketiga ini paling genting. Karena demam berdarah itu akan naik gitu ya. Trombos saya akan turun. Ya saya kebalikan. Trombosnya naik tinggi. Ya dengan sendirinya penyakitnya hilang. 3 hari demam berdarah. Loh, keren dong. Ya betul lah. Saudara mau ngalami itu? Ya Allah. Iya. Coba sekali-sekali doa sama Tuhan. Tuhan, aku kirimin nyamuk gitu ya. Yang bisa membuat saya berdarah, tapi 3 hari aku sembuh. Yang saudara bisa ngalami gitu loh. Doanya tuh yang agak seru-seru dikit karena Tuhan kita ini luar biasa, saudara. Dia tuh sukanya yang seru-seru. Ya, dia nggak mau tuh melihat pantai yang indah. Biasanya kan begitu ya. Dia enggak, laut bergejolak itu dia jalan di atas air. Keren dong. Saudara bisa bayangin berjalan di atas air. Bukan airnya tenang, ombaknya gede, dia jalan. Kalau airnya tenang, mungkin dia nggak mau jalan. Ngapain? Buat apa? Naik perahu aja cukup. Tapi sesuatu yang tidak bisa dibuat manusia, dia suka melakukan itu. Itu hati sifatnya Tuhan. Itu luar biasa. Nah saudara, cerita tadi seperti Yakub. Yakub ini dikasihi Tuhan, tapi hidupnya penderitaan demi penderitaan. A challenge, ngadepin challenge, masalah. Sedangkan Esau enak hidupnya. Apa ya? Comfort zone. Dia itu hidupnya relax, anaknya orang kaya, bisa kerja, tidak ada masalah, aman, tidak ada peperangan. Sedangkan Yakub sudah menghadapi masalah itu banyak. Tapi firman Tuhan itu mengatakan, aku itu mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Bahkan Tuhan ngomong begini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Esau-nya nggak disebut sama sekali, hilang. Padahal Esau itu anak yang lebih besar daripada Yakub. Harusnya kan urutan ya, anak yang terbesar, anak terbesar, anak terbesar. Tapi enggak, Tuhan enggak gitu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di mana Esau? God. Tapi sepanjang hidupnya enak, terjamin, kaya. Saudara mau jadi mana? Saudara mau jadi yang namanya Esau atau Yakub? Yakub dong. Yakub doanya mau jadi Esau. Karena doanya mau jadi Esau. Ya Tuhan berkati aku ya Tuhan. Nah, semuanya begitu kan. Doa kamu itu menuju menjadi Esau. Jadi hati kita ini sebenarnya kepengen jadi Esau apa kepengen jadi Yakub? Oh, ada yang diam, ada yang ketawa, ada yang jawabnya nggak jelas. Pikiran dan hati kita itu kepengen jadi Esau, orang yang dibenci Tuhan, tapi kehidupannya diberkati luar biasa. Itu loh saudara. Ini serius saudara. Tuhan itu yang ngomong, aku tuh membenci Esau. Saudara lihat, baca di Kejadian. Saudara lihat, baca sendiri di Kejadian. Apakah Esau pernah menderita? Tidak pernah. Tapi kalau saudara baca tentang Yakub, wah, ngeri penderitaannya, banyak penderitaan. Jadi saudara renungkan, iya ya,
aku ini mau jadi orang yang dikasihi Tuhan atau yang mau dibenci sama Tuhan? Kok kelihatannya doa-doaku ini kok menuju orang yang dibenci sama Tuhan? Ya, renungkan itu, renungkan. Loh, saya pun juga kalau doa juga saya kadang-kadang iya ya, kok aku tuh kok minta terus ya. Tuhan kadang sering ngomong, kamu kalau minta-minta terus tuh kayak lintah. Ya toh, lintah bukan manusia, lintah nyedot terus minta terus. Nah sekarang saudara mulai berubah. Pencobaan-pencobaan itu saudara, itu harus saudara nikmati. Karena itu saudara lagi dibentuk karakternya sama Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan sama Abraham ngomong apa? Abraham, kelihatan tuh bintang di langit. Ya, itu loh, keturunan itu banyaknya seperti itu. Waktu itu Abraham umurnya masih 80-an. Dia lihat ke langit. Anak satu aja belum punya. Anak satu belum punya. Tapi Tuhan sudah ngomong begitu. Akhirnya Abraham itu punya anak. Anaknya berapa saudara Abraham? Loh, ini ada yang baca Alkitab enggak? Ada dong. Dua. Berapa? Dua. Berapa? 2, 8 anaknya. Iya, anaknya Keturah itu istrinya juga. Itu 6 anaknya. Tapi kalau dibandingkan dengan bintang di langit kan jauh. Apa yang dikatakan Tuhan itu semasa Abraham masih hidup itu tidak terjadi. Janji Tuhan ya dan amin. Kita sebagai manusia kemampuannya hanya sebatas umur kita hidup di bumi. Pikiran kita anggapnya kematian itu sudah di end, selesai. Tapi Tuhan mengatakan, barang siapa orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kalau Inggrisnya, he will never die, tidak bakal mati, cuma ditransfer aja dari bumi ke Firdaus. Seperti orang yang disalibkan, Tuhan Yesus ngomong begini, hari ini juga ya kamu akan bersama aku di Taman Firdaus. Orangnya mati enggak? Ya disalib ya mati. Kok enggak? Mati. Tapi Tuhan kan ngomong, hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Terjadi enggak? Terjadi. Cuman saudara kita semua ini nggak bisa melihat. Karena janji Tuhan itu berlaku di bumi maupun di surga. Kita sebagai manusia menganggapnya janji Tuhan itu hanya berlaku di bumi. Tidak. Tidak. Berlaku di bumi dan di surga. Saudara baca Ayub. Ayub pertama sama Ayub terakhir. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan kamu double portion, 2 kali lipat. Saudara kalau hitung ya, kambingnya dulu segini, yang terakhir 2 kali lipat. Terus lembunya segini, terakhir 2 kali lipat. Percis angkanya 2 kali lipat. Anaknya mati 10. Digantiin berapa? Kalau 2 kali lipat? 10. Ayub bisa ngomong begini, loh Tuhan, janjimu kok gak bener. Double portion, 20 kali lipat, 2 kali lipat. Kan harusnya kalau anaknya mati 10 diganti 2 kali lipat jadi 20.
karena pandangan kita hanya di bumi saja. Nanti kalau Ayub sudah mati di Firdaus, kemudian anak-anaknya 10 lagi mati juga di Firdaus. Anaknya dia di Firdaus ada berapa? 20. Karena yang 10 sudah jalan duluan. Jadi firman Tuhan itu berlaku bukan hanya di bumi saja, tapi juga di surga. Karena dia pemiliknya surga juga. Jadi orang di dalam Ibrani itu disebut ada tokoh-tokoh yang tidak mendapatkan janji di bumi, tapi dia waktu di surga dia dapat. Katakan tadi seperti janjinya ya, keturunanmu seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir. Di mana lautan itu ya, di pantai itu banyak pasirnya, di padang gurun banyak pasirnya, banyak sekali. Anaknya cuma 8. Tapi saudara tahu, setelah Abraham pindah tempat, setelah dia mati, umurnya 175, mati, pindah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu banyaknya luar biasa. Sampai satu raja ngomong, ini kutukin dong ini bangsa Israel ini seperti pasir banyaknya. Saudara tahu, di atas sana Abraham itu melihat. Dia lihat, iya anakku banyak banget. Ratusan bahkan jutaan, banyaknya seperti pasir di laut. Janji Tuhan, ya benar. Jadi saudara, lebih baik saudara terima warisan yang ada di bumi atau menerima janji Tuhan yang enggak kelihatan, yang berlaku selamanya. Tadi kan sudah ngomongin begini ya, Kejadian 28:15 itu dicatat saudara baik-baik. Karena itu janji Tuhan terhadap anak-anak Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan lo di sini kan? Ya toh, bukan anaknya hantu toh. Ya toh, anak Tuhan saudara itu. Kalau anak dapat warisan, betul? Janji Tuhan, warisannya Tuhan apa? Janji. Janjinya apa? Ini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Dua ini aja sudah cukup. Saudara disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Karena kemanapun kau pergi tidak bakal kecelakaan. Kamu akan dibalikkan Tuhan ke tempat asalmu ini dan kau akan diberkati. Aku akan membawa engkau balik kemari. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dan janjinya itu ya dan amin. Amin saudara. Amin. Ayo kita doa tutup. Tuhan terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu. Tuhan kiranya Engkau melindungi kami semua. Engkau juga menyertai anak-anak-Mu yang di sini, bahkan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang mereka alami, Engkau akan memberikan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Tuhan yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkaulah jalan itu Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar dari masalah-masalah anak-Mu di sini. Terima kasih ya Tuhan, sebab Kau mengasihi anak-Mu di sini semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan om-om mari kita siapkan, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, pelayan Tuhan yang akan mengedarkan kartu persembahan.
bersiap. Mari kita berdoa sekali lagi. Kau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Tuhan akan memberikan persembahan, Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi, dan kami percaya waktu kami menabur dengan sukacita, maka apa yang kami tabur kami pasti akan menuainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, oh aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku menyediakan. Yang sudah berikan persembahan boleh sama-sama bangkitkan diri. Atas sempurna anugerah sambil bertepuk tangan. Aku diberkati, oh aku diberkati, aku dilimpahi. Karena kami sanggup menyediakan seperti kami yang mengasihi. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi, aku diberkati. Oh, aku yang kiri kanan katakan, kamu dilimpahi karena amin, amin. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku bilang ini kanan, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Dan berikut saya mengundang kelompok Shalom dan tim akan memberikan pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Surya. Mari saya persilakan. Siapa yang tadi dengerin firman Tuhan? Iya. Sudah bilang makasih belum sama Bapak Pendeta Surya? Kalau belum, yuk Pak Pendeta boleh berdiri dulu Pak menghadap ke Oma. Yuk dalam hitungan ketiga sama-sama bilang terima kasih ya. 2, 3. Terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati. Iya. Baik, hari ini yang dengar firman Tuhan pasti bisa menjawab. Ada 3 hadiah. Kebetulan Pak Surya hari ini dan Ibu bawa 1 BMW, 1 Mercedes, sama 1 lagi Pajero ya. Oke, jadi yang mau 3-3-nya ya. Ya, siap. Nah, pertanyaan yang pertama adalah hari ini cerita tentang siapa? Oh belum, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya belum pertanyaan. Jadi gini, hari ini cerita tentang siapa tadi? Ya, Esau dan Yakub dan Esau. Ya ampun, mentang-mentang Yakub disayang gitu. Oke, pertanyaannya adalah tadi Bapak Pendeta Surya bilang begini, ada perbedaan keadaan hidup Esau dan Yakub. Apa perbedaannya? Siapa Bu? Ya, Bu Dewi. Ya, perbedaannya ya, bagaimana kondisinya Esau dan Yakub, perbedaannya apa? Apa Esau enak? Apa aja yang enak? Emang makanan enak? Tugas. Shalom saudara. Kalau kita bangkit berdiri, kita mau doa syafaat. Kami kembali bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pak Surya. Berkati hamba-Mu ini, istri dan anak cucu mantunya,
biar dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Apa saja yang dilakukan pekerjaan, usaha, anak cucu mantunya berhasil, jerih payah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah akan sia-sia. Tuhan perhitungkan apa yang dikerjakan oleh Pak Surya, anak dan istri dan semua mantunya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami diberkati juga Tuhan lewat Ibu Hana sebagai ketua di tempat ini dengan kesetiaan, ketulusannya, ketaatannya di tempat ini. Kami boleh berdoa buat hamba-Mu ini, memberkati juga Ibu Hana, bahkan anaknya juga. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam penyertaan perlindungan Tuhan sempurna, kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami terima, firman Tuhan melalui hamba-Mu ini, biar jemaat Tuhan tidak sama sebagai orang datang. Mereka pulang membawa berkat, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang miskin diperkuat, dihibur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan anak cucu mantu mereka, jemaat umat di tempat ini, apa saja yang dikerjakan anak cucu mantu mereka, Tuhan memberkatinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Kepala kami Pak Niko, biar Tuhan memberkati perjalanan hidup pelayanannya, bahkan juga wakil-wakilnya Tuhan memberkatinya juga. Kami berdoa juga untuk gembala di tempat ini yaitu Pak Kiki. Kami percaya Tuhan memberkati juga anak-anaknya, istri, anak cucu mantunya, biar Tuhan memberkatinya. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, present worship dan semua pemain musik, terima tamu tanpa terkecuali. Jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami bersyukur Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk presiden kami. Kami bersyukur untuk wakilnya, bahkan MPR, DPR, bahkan juga gubernur, bahkan juga camat, bupati. Kami bersyukur Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami ini dipulihkan dari semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Segala roh apapun yang mau mengikat bangsa kami ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat daripada Bapak di surga. Kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kehidupan Bapak Ibu. Berkat jasmani, berkat rohani boleh menjadi bagian Bapak Ibu, Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan Allah boleh mengalir atas Bapak Ibu. Kekuatan itu berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kekuatan untuk menerima warisan daripada Bapa. Kekuatan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang diberkati dan diperkuat oleh Tuhan, katakan